Ibu-ibu, jarak antara Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu lebih dari 2000 km jarak nate. Persisna 2118 km. Upami kita percatan mangga diukurnya liraku ibu. 2000 km bu. Jantan bukanya sanes 1 kilo 2 kilo sanes bu. Jadi berarti upami Rasulullah kedah nganggo mobil, kita mobil sekelas kumaha. Upami Rasulullah nganggo kapal misalnya gitunya, kedah kapal anu model kumaha. Tapi oke dia panginten gane nganggo kapal sigalinya panginten. Nah itulah makanya diawali ayat ieu teh ku kecap subhana. Menunjukkan bahwa peristiwa yang luar biasa gitunya, peristiwa anu susah digambarkan ku ukuran manusia siga urang. Nah gitu bu ya. Jantan perjalanan Isra itu perjalanan malam, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya lebih dari 2000 km. Setelah itu kemudian naik ke atas Mi'raj gitu. Upami tadi Isra itu artinya perjalanan malam, upami Mi'raj artinya tangga untuk naik, itu Mi'raj. Mi'raj dari kata aroja ya'ruju artinya naik. Alat untuk naik Mi'raj namina. Nah gitu bu. Jantan upami Isra mah perjalanan malam, upami Mi'rajnya itu artinya naik. Gitu, maksudnya naik ke langit. Bahkan subhanallah bu, dalam hadis Bukhari, hadis yang cukup panjang, itu bahkan Rasulullah tembus ke langit yang paling atas, yang paling tinggi, yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Disebutkan bahwa di situ bahwa langit itu adalah ada 7 lapis. Mung teu tiasa kurang digambarkan segala langit kieu. Teu tiasa. Gitunya. Kenapa? Karena saking luasnya susah membatasinya. Misalkan nah antara lapis pertama sampai lapis kedua itu misalkan tingginya berapa meter atau berapa kilometer, nah itu susah. Karena saking luasnya angkasa tidak bisa digambarkan. Gitu. Ternyata langkung tiada di luar biasa bu. Bahkan di dalam setiap lapisan langit itu Rasulullah bertemu dengan para nabi. Bahkan ketemu dengan nabi pertama, sekaligus menjadi nenek moyang manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Itu luar biasa bunya. Tepang sarang Nabi Adam, tepang sarang Nabi Ibrahim, tepang sarang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya. Itu luar biasa gitu. Dan puncaknya, nah puncaknya di langit yang teratas langsung menghadap kepada Allah. Ketika itu Rasulullah menerima perintah sholat 50 waktu. Ibu-ibu, upami eta janten bu, 50 waktu sholat sehari semalam. Saya dinten teh hantem sholat sih kana. Ibu-ibu mal sempat ke pasar, ibu-ibu mal sempat ke warung, hantem 50 kali teh atuh cobi. Tah, janten itu hikmahnya ternyata di perjalanan nalika tos nampi eta Rasulullah teh nampi perintah sholat 50 waktu, di perjalanan ketemu dengan Nabi Musa gitu. Terjadilah dialog antara Nabi Musa dengan Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, cenah naon anu tos katampi ti Allah. Ngadugikeun Rasulullah teh bahwa saya dan umat saya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat sehari semalam itu 50 waktu. Nabi Musa aduh cenah moal karuateun. Tah, pertanyaan anak Nabi Musa terang di mana? Terang di mana Nabi Musa ngusulkeun Muhammad moal karuateun umat anjeun? Berarti berdasarkan pengalaman. Nabi Musa mengatakan seperti itu berdasarkan pengalaman anjeunna sareng Bani Israil. Berarti kewajiban sholat itu sudah ada sebelumnya. Gitu. Ternyata memang bu, itu Bani Israil, kaum Yahudi, kewajiban sholat itu hanya 3 kali sehari. Waktu pagi, waktu siang, waktu sore.
gitu. Oleh karena itu Nabi Musa mengusulkan ka Rasulullah, ya Rasulullah wih deui we cenah. Ngadeheus deui ka Allah nyungkeun dispensasi. Istilahnya mah kitu pangetan, nyungkeun keringanan. Akhirnya di korting setengahna, Bu. Jantan 25 tapangdeuk sareng masih keneh abot moal kiateun wih deui Rasulullah teh nyungkeun di korting jantan 10 gitu nya. Akhirnya terakhir jantan 5 gitu. Bahkan saur Nabi Musa mah 5 oge masih akeh abotkeun nyungkeun deui mung Rasulullah aduh cenah teu wantun tos isi cenah. Sabab anu tadi teh Nabi Musa mah sareng umatna mung 3 kali salatna gitu. Berdasarkan peristiwa itu akhirnya ditetapkan kewajiban sholat kangge umat Nabi Muhammad nyata 5 kali dalam sehari semalam nya anu ku urang dilaksanakan ayeuna Ibu tikawit duhur, asar, maghrib, isya sareng subuh gitu. Tetapi ada kebijaksanaan oge ti Allah. Jantan Allah maparinan nilai gitunya. Ternyata sholat yang 5 kali itu pahalanya itu dikali 10, Bu. Itu bijaksana Allah, Bu. Sehingga akhirnya sholat yang 5 kali itu umat Muhammad karena pahalanya dikali dengan 10 berarti senilai dengan sholat 50 waktu seperti perintah awal. Jantan ahli sholat nama dikirangan gitunya 2 kali 5 kali sehari semalam, tetapi nilai pahala di sisi Allah sami sebanding sareng 50 waktu. Kenapa? Karena pahalanya dikali 10. Gitu, Bu. Jantan istimewana umat Nabi Muhammad itu, Bu, di antawisna. Jantan ibu-ibu sadayana peristiwa Isra Mi'raj gitu ya teh, jantan sakali deui ieu teh merupakan peristiwa anu luar biasa anu dengan perhitungan apapun sulit kejangkau ku pikiran manusia. Oleh karena itu punten Bu puntennya karena memang faktanya seperti itu. Jantan nalika Rasulullah wih Isra Mi'raj didugikeun ka para sahabat, sebagian para sahabat nalira teu aya nu percanteun. Sabab yang tadi cenah asa teu kaharti ku akal. Oleh karena itu ada sebagian sahabat anu murtad deui, Bu. Murtad deui aya nu kaluar ti Islam. Karena menurut perhitungan, menurut otak manusia itu tidak bisa diterima. Dari sisi itu mungkin orang gaduh anggapan wajar. Da bobo orang oge upami hadir waktu itu bisa jadi orang itu percaya. Tapi ada seorang sahabat yang luar biasa keimanannya, nyata Abu Bakar. Saur nalika ieu informasina semping ka Abu Bakar tumaros ieu seandainya ada peristiwa yang jauh luar biasa daripada Isra Mi'raj sekalipun yang mengatakannya itu adalah Rasulullah, saya akan tetap percaya. Gitu, Bu. Janten Abu Hurairah keimanan teh panginten tos buleud lah Rasulullah mah. Sekalipun ada sahabat yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, saur Abu Bakar mah kalau ada peristiwa yang lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj dan yang menyampaikan hal itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, saya tetap akan percaya. Gitu, Bu, menunjukkan iman anu sangat luar biasa lah. Sejak itu maka Abu Bakar dipaparinan gelar ku Rasulullah sebagai Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya orang yang membenarkan, terutama tentang peristiwa Isra Mi'raj gitu. Ibu-ibu sadayana, berdasarkan ilmu fisika, berdasarkan ilmu fisika bahwa kecepatan benda yang paling cepat gitunya yang diketemukan oleh umat manusia sampai hari ini adalah kecepatan cahaya. Gitu. Berdasarkan para ahli gitu, para ahli fisika, bahwa 1 detik cahaya itu sama dengan kecepatannya itu sama dengan 300.000 kilometer. Itu saur para ahli. Janten pangenten tah nalika tadi urang ngajetrekeun lampu misalkan pas itu bright itu teh per detiknya itu 300.000 kilometer, Bu.
Itu menurut para ahli gitu. Nah, dihitung dengan kecepatan cahaya seperti itu tetap kurang. Hartosna berarti Rasulullah itu peristiwa Isra Mi'raj itu kecepatannya itu jauh melebihi kecepatan cahaya. Subhanallah Bu ya. Jantan ternyata Rasulullah itu memang mun pan dijemput lagi ku malaikat Jibril Bu. Malaikat diciptakan kalau tina naon Bu? Tina cahaya. Gitu, tina cahaya. Berarti ieu mah karena kecepatannya itu melebihi kecepatan cahaya, anu nyanakna oge malaikat nyata makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, berarti kecepatannya kecepatan luar biasa, juga menggunakan jalan atau jalur anu memang sangat khusus gitu. Saurna ibu-ibu sadayana bahwa di ruang angkasa itu, di luhur itu ternyata itu ada jalur-jalur Bu. Dekat tinggal memang kurang mah. Ternyata ada jalur-jalur anu ya teh, ada satu jalur itu disebut dengan jalur itu di fisika disebut sebagai the black hole atau the wormhole. Itu hatosna satu lubang berupa lubang panjang Bu. Itu diperkirakan, tidak pasti memang, diperkirakan bahwa itu adalah merupakan jalur khusus gitunya, jalur khusus yang biasa dilalui oleh para malaikat Allah. Nah, bisa jadi upami ninggal pendapat seperti itu, bisa jadi berarti Rasulullah dicanaku malaikat melalui jalur itu. Jalur memang anu bebas hambatan gitunya, tidak ada lawan gitu, daya istilah macet di jalan aya, ieu mah jantan melesat langsung melebihi kecepatan cahaya. Mun 8 jam tadi oge. Mung 8 jam. Cobi upami misalkeun ngahaja urang. Bujang-bujang kaluhur, Bu. Nya Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu jaraknya itu lebih dari 2000 meter, itu berhari-hari, Bu. Makanya orang Mekah waktu itu langsung cenah Muhammad Majnun langsung. Jangan menganggapnya orang gila Bu. Karena teu kaharti anu biasa orang-orang Mekah nalika berdagang ke negeri Syam, mun kan Palestina teh termasuk wilayah Syam waktu itu. Itu berhari-hari Bu. Perjalanan itu berhari-hari. Rasulullah mah mung 8 jam. 8 jam oge tos kaluhur. Gitu nya bolak-balik gitu. PP eta teh 8 jam teh. Jadi sangat muskil. Tah di dieu mah ieu mah memang ukuran keimanan. Da rasulna memang teka hontal gitu. Tah manawi jantan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang bisa ditangkap dengan iman. Alhamdulillah urang mah iman ka Rasulullah, iman kana Al-Qur'an, jantan urang mah sami'na wa atau tidak meragukan bahwa peristiwa itu benar. Nah gitu. Nah, ibu-ibu sadayana untuk memberikan gambaran punya kami orang perbandingan, maka tiasa dibuka sebagai ayat pelengkap, tiasa dibuka surat Al-Ma'arij. Nah, Al-Ma'arij itu bentuk jamak dari Mi'raj, Bu. Jadi kalau Mi'raj itu bentuk tunggalnya, Al-Ma'arij itu bentuk jamak. Gitu. Nomor suratnya nomor ke-70, Bu. Nomor surat ke-70 ayat ke-4 kalau nggak salah Bu ya. Nomor surat nomor ke-70 untuk lebih gambaran perbandingan Bu. Nomor surat ke-70 ya betul, surat Al-Ma'arij. Tos kapanak Bu? Atos ayat ka-opatna. Nah, laras Bu Haji. Itu saur Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Urang hartoskeun ta'rujul malaikatu. Tadi aroja ya ruju itu artinya naik ya. Jadi ta'rujul malaikatu, para malaikat itu naik. Warruhu di dia maksudna malak Jibril. Janten ruh upami ibu ruhul atau ruhul kudus
itu nama lain malaikat Jibril. Jadi dihartoskeun para malaikat dan malaikat Jibril tak rujuk naik ilaihi kepada Allah fi yaumin dalam satu hari. Dalam satu hari, bija. Karena miqdaruhu ukurannya, bandingannya, gitu ya. Bandingannya itu upami kurang diukur, gitu ya. Waktunya itu khomsina alfasana. Khomsin itu 50.000. Alfa al khomsin artinya 50, alfa ribu sanatin tahun. Berarti 50.000 tahun. Nah, Ibu, berarti perjalanan Rasulullah itu pan ima fi yaumin satu hari, Rasulullah mah semalam. Kantun bagi dua we. 50.000 dibagi dua. Tah upami urang hoyong ngagambarkeun, Bu. Hoyong ngagambarkeun menurut ukuran, upami kurang diukur lah lama waktu gitu nya. Lama waktu satu malam peristiwa Isra Mi'raj itu sebanding dengan 50.000 tahun dibagi dua. Sabaraha, Bu? 25.000 tahun. Kagambar teu kurang, cobi 25.000. Upami Rasulullah ngago dibantos ku malaikat Jibril, atau perjalanan gitu mah kabujang wafat. Pan usiana ge mung 63 tahun atuh. Ieu kedah melakukan perjalanan 25.000 tahun. Tos ka mana deui atuh. Eta, Bu, oge anu kahiji eta janten taya makana subhanallah, maha suci Allah, teu kahontal ku rasio Allah. Ieu menunjukkan anu tadi teh apaan? Linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepada Muhammad sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Kecepatan melebihi cahaya, waktu yang diperlukan juga sebetulnya 25.000 tahun, tetapi hanya itu peristiwa itu hanya 8 jam saja.